Laras, gadis desa sederhana, rela merantau ke kota demi membiayai operasi adiknya yang sakit parah. Ia mendapat pekerjaan sebagai perawat lansia di rumah Adrian, pengusaha kaya yang dikenal misterius. Tak lama bekerja, Adrian melamarnya bukan karena cinta, tapi untuk memenuhi wasiat mendiang istrinya yang ingin ia menikahi wanita sederhana yang mampu merawat anak-anaknya. Laras menerima lamaran itu karena uang yang ditawarkan cukup untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Namun, pernikahan mereka dipenuhi rahasia yang membelit masa lalu Adrian. Saat Laras mulai nyaman, ia menemukan dokumen mengejutkan. Adrian bukanlah pemilik rumah itu, melainkan mantan narapidana yang menyamar sebagai kakaknya yang kaya. Lebih mengerikan, kecelakaan yang membuat adik Laras sakit parah ternyata melibatkan Adrian di masa lalu. Kini Laras harus memutuskan tetap bersama demi uang dan anak-anak atau membongkar kebenaran yang bisa menghancurkan hidup mereka semua. Hujan baru saja reda ketika Laras berdiri di depan pintu rumahnya, menatap jalanan becek yang akan membawanya jauh dari desa. Tas ransel lusuh yang dipakainya terasa berat, bukan hanya karena baju dan beberapa potong pakaian, tapi juga karena semua beban yang ia bawa di dalam hati. Mbak Yu beneran harus pergi sekarang? Suara lirih Dimas, adiknya yang duduk di kursi roda, membuat langkah Laras terhenti. Anak itu masih berumur 10 tahun, tapi matanya sudah seperti menyimpan beban orang dewasa. Laras tersenyum, meski dadanya sesak. Ia jongkok di depan adiknya, mengelus rambut hitamnya yang agak panjang. "Iya, Mas. Mbak Yu janji cuma sebentar. Mbak Yu bakal pulang bawa uang banyak buat operasi kamu, jadi kamu bisa lari lagi, main bola lagi, ketemu teman-teman lagi." Dimas menggigit bibir, "Tapi aku takut sendirian." "Kamu kan sama ibu, ada tetangga juga. Lagian kamu anak kuat," ucap Laras, mencoba terdengar ringan, padahal di dalam hati ia ingin membatalkan kepergiannya. Tapi ia tahu kalau ia menyerah sekarang, berarti ia mengorbankan peluang terakhir untuk menyelamatkan adiknya. Kepergian ini bukan sekadar mencari kerja, tapi menyelamatkan nyawa. Operasi tulang belakang Dimas butuh uang puluhan juta, sementara hasil panen padi di sawah keluarga mereka bahkan tak cukup untuk makan 3 bulan ke depan. Bus menuju kota sudah menunggu di ujung jalan. Laras menarik napas panjang, mengecup kening. Dimas lalu memeluk ibunya erat-erat. "Jaga diri, nak." Suara ibunya serak, menahan tangis. "Jangan gampang percaya sama orang kota." Laras mengangguk, lalu berjalan cepat sebelum air matanya jatuh di hadapan mereka. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 8 jam. Sepanjang jalan, Laras menatap keluar jendela, menyaksikan sawah dan pohon-pohon kelapa berganti menjadi gedung-gedung tinggi. Di dalam tasnya ada kertas berisi alamat yang diberikan seorang kenalan ibunya. Katanya, ada seorang pengusaha kaya bernama Adrian yang sedang mencari perawat untuk neneknya yang sudah sepuh. Gajinya besar, jauh di atas pekerjaan pabrik. Setelah turun di terminal besar, Laras mengikuti petunjuk alamat itu. Matanya terbelalak saat melihat rumah yang dituju bukan rumah, tapi seperti istana. Pagar besi tinggi, taman luas, dan bangunan 3 lantai dengan cat putih yang mengilap. "Permisi." Laras mengetuk pintu gerbang kecil di samping pagar. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam satpam membukakan. "Kamu siapa?" tanyanya, agak curiga. "Saya." Laras, "Mau melamar kerja sebagai perawat. Pak, ini alamat yang dikasih ke saya." Satpam itu menelpon seseorang, lalu mempersilakan. Laras masuk, jantung Laras berdetak cepat ketika melangkah melewati halaman yang rapi dan harum wangi bunga. Di dalam rumah, ia disambut seorang perempuan berumur 40-an yang memperkenalkan diri sebagai Bu Ratna, kepala rumah tangga di sana. "Kamu Laras?" ia tanda tanya. "Nenek lagi di kamar, tapi sebelum ketemu beliau, ada baiknya kamu bertemu dulu dengan Tuan Adrian," ucap Bu Ratna. Nama itu langsung membuat Laras menegakkan punggungnya. Adrian, pengusaha kaya itu, ternyata ada di rumah. Ruang kerja Adrian
terletak di lantai 2. Bu Ratna mengetuk pelan sebelum membuka pintu. Laras mengintip ke dalam dan melihat seorang pria sekitar usia awal 40-an. Duduk di kursi besar dengan kemeja putih rapi. Wajahnya tegas, rahangnya kokoh, dan tatapannya dingin tatapan. Yang membuat Laras merasa seperti sedang dihakimi. "Silakan duduk," suaranya berat, tenang, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk meremang. Laras duduk di kursi depan meja kerjanya. Tangannya meremas ujung rok karena gugup. "Saya dengar kamu mau bekerja di sini. Usia berapa?" tanya Adrian, matanya tak lepas menatap Laras. 23 tahun, Pak. Pernah merawat orang tua?" "Pernah, Pak. Ibu saya sering sakit, jadi saya terbiasa." Adrian mengangguk pelan, lalu bersandar di kursinya. "Saya tidak suka orang yang suka mencampuri urusan pribadi saya. Kalau kamu kerja di sini, patuhi semua aturan. Ada beberapa ruangan yang tidak boleh kamu masuki, paham?" Laras menelan ludah. "Paham, Pak." Tanpa banyak basa-basi, Adrian memanggil Bu Ratna dan memutuskan menerima Laras bekerja mulai besok. Gajinya sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan lebih besar dari yang Laras bayangkan. Sore itu, ketika Laras keluar dari rumah megah itu, ia merasa campur aduk lega karena diterima, tapi juga aneh karena Adrian begitu cepat memutuskan, dan ada sesuatu di tatapan pria itu yang sulit ia pahami. Seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Di depan rumah, Laras menatap langit senja dan berbisik dalam hati, "Dimas, tunggu Mbak Yu pulang. Aku janji akan bawa kabar baik." Namun, ia tak tahu bahwa langkahnya memasuki rumah itu bukan hanya awal dari pekerjaan baru, tapi awal dari terjerat dalam rahasia kelam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama bekerja, Laras datang lebih pagi dari jam yang disepakati. Ia sengaja begitu, ingin memberi kesan rajin. Udara pagi di halaman rumah itu terasa berbeda, wangi bunga kamboja bercampur dengan aroma rumput yang masih basah oleh embun. Meski indah, suasana rumah ini terasa terlalu sunyi untuk ukuran tempat tinggal keluarga besar. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum tipis. "Bagus, kamu datang tepat waktu. Nenek sedang di kamar, nanti kamu dampingi sarapan." "Oh iya, ini seragam kamu," katanya sambil menyerahkan dres biru muda dengan celemet putih. Laras berganti pakaian di kamar kecil yang disediakan untuk staf. Saat keluar, ia melihat beberapa pekerja lain, ada koki, sopir, dan 2 orang pembantu rumah tangga. Mereka ramah, tapi bicaranya singkat-singkat, seolah menjaga jarak. Bertemu nenek-nenek yang harus dirawat Laras bernama Nying Mardiana. Perempuan itu sudah berusia lebih dari 80 tahun, tubuhnya ringkih, tapi matanya masih tajam. "Kamu yang baru itu?" tanya beliau, menatap Laras dari ujung kaki sampai kepala. "Iya, Nek, saya Laras," jawabnya, berusaha tersenyum hangat. Nenek hanya mengangguk, lalu menyuruh Laras membantunya duduk di kursi roda. Meski kaku, Nenek mulai berbicara ringan soal bunga-bunga di halaman. Laras merasa lebih tenang, setidaknya pasiennya bukan tipe yang pemarah. Namun, di tengah obrolan, Nenek sempat bergumam, "Jangan terlalu percaya sama Adrian. Dia terlalu pandai menyembunyikan sesuatu." Laras terdiam. Kata-kata itu melintas begitu saja, tapi entah kenapa membuat hatinya tidak nyaman. Ia belum sempat bertanya lebih jauh karena Bu Ratna datang membawa sarapan. Aturan aneh siang itu, Bu Ratna mengajak Laras berkeliling rumah sambil memberi penjelasan. Dapur di sebelah timur, kamar Nenek di lantai bawah, ruang kerja Tuan di lantai 2, dan ada 1 lorong kecil yang pintunya selalu terkunci. Yang itu jangan pernah coba dibuka, kata Bu Ratna tegas, matanya tajam. "Kenapa, Bu?" "Pokoknya jangan di rumah ini. Kalau mau aman, ikuti aturan." Laras mengangguk pelan, tapi rasa penasarannya justru bertambah. Anak-anak yang pendiam. Sore hari, Laras bertemu 2 anak Adrian, Raka 8 tahun dan Nisa 5 tahun. Mereka manis tapi pendiam, seolah diajarkan untuk tidak bicara banyak pada orang asing. Raka hanya mengangguk saat Laras mengajaknya bermain puzzle, sementara Nisa diam-diam memeluk boneka usang.
Laras mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang desa, sawah, dan kambing peliharaannya dulu. Perlahan, senyum kecil mulai muncul di wajah Nisa. Tapi sebelum mereka benar-benar akrab, Adrian muncul di pintu mengenakan setelan abu-abu. Sudah sore, anak-anak masuk kamar, waktunya belajar, katanya. Suaranya datar, tapi tak bisa dibantah. Anak-anak itu segera menurut tanpa protes. Laras menatap punggung Adrian, ada sesuatu pada sosoknya yang membuat orang otomatis menahan diri. Tatapan yang membeku malam harinya saat Laras sedang membereskan cangkir teh di ruang tamu, ia tak sengaja melihat Adrian berbicara di telepon. Suaranya rendah, tapi nada bicaranya penuh tekanan. Aku sudah bilang, jangan hubungi aku lagi. Kalau kau berani muncul di sini, semua akan berantakan. Laras buru-buru menunduk dan berpura-pura sibuk mengelap meja saat Adrian berbalik, tatapannya dingin, seperti berusaha membaca pikiran Laras. Kamu sudah selesai tugasnya? Tanyanya. Iya, Pak. Adrian tidak berkata, apa lagi, hanya berjalan melewatinya. Tapi langkahnya berat, seakan membawa beban yang tidak diketahui siapapun. Rasa penasaran malam itu, di kamarnya yang sempit, Laras sulit tidur. Kata-kata Nenek Mardiana, larangan Bu Ratna, sikap dingin anak-anak, dan telepon misterius Adrian. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum bisa ia susun. Ia datang ke kota untuk mencari uang, bukan untuk mencampuri urusan majikan. Tapi hati kecilnya berkata, ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, dan entah kenapa, ia merasa dirinya sedang berdiri di tepi rahasia besar, rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. 3 minggu sudah Laras bekerja di rumah Adrian. Pekerjaannya cukup berat, tapi gaji yang diterima membuatnya terus bertahan. Dimas di desa selalu menunggu kabar darinya, dan setiap kali Laras mengirim uang, suara ceria adiknya di telepon membuat semua lelahnya terbayar. Hari itu, Laras baru saja membantu Nenek Mardiana beristirahat ketika Bu Ratna memanggilnya. Laras, Tuan memanggilmu ke ruang kerjanya. Katanya penting. Jantung Laras langsung berdegup. Adrian jarang memanggilnya kecuali untuk hal-hal tertentu dan biasanya singkat saja. Dengan langkah ragu, ia menuju lantai 2, lalu mengetuk pelan pintu ruang kerja. Masuk, suara berat itu terdengar. Pertemuan yang aneh, Adrian duduk di kursinya, menatap Laras dengan wajah yang sulit dibaca. Kali ini, ia tidak mengenakan kemeja kerja, melainkan kaos hitam sederhana. Tapi entah kenapa, tatapannya terasa lebih menusuk dari biasanya. Duduklah, katanya singkat. Laras duduk di ujung kursi, menunggu ia berbicara. Ruangan itu sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku akan langsung saja, ucap Adrian. Aku ingin menikah denganmu. Laras terbelalak. Maaf, Pak. Menikah? Iya, menikah. Laras mengira itu semacam lelucon aneh, tapi wajah Adrian terlalu serius untuk bercanda. Kenapa saya, Pak? Kita bahkan tidak saling mengenal. Adrian menyandarkan punggung, jemarinya saling terkait. Sebelum istriku meninggal, dia meninggalkan satu permintaan. Atau lebih tepatnya, wasiat. Dia ingin aku menikah lagi dengan perempuan sederhana yang bisa merawat anak-anak. Aku sudah melihat cara kamu bekerja, dan kamu memenuhi kriterianya. Laras menatapnya tak percaya. Tapi, Pak, ini terlalu mendadak. Kamu tidak perlu mencintaiku. Potongnya, pernikahan ini akan jadi perjanjian. Kamu akan mendapatkan uang yang cukup untuk biaya operasi adikmu. Aku tahu kondisimu, Laras. Aku tahu kamu butuh uang itu sekarang. Godaan yang sulit ditolak, perkataan terakhir membuat Laras tertegun. Bagaimana? Bapak tahu tentang Dimas? Aku punya cara untuk mencari tahu orang yang bekerja denganku. Anggap saja ini bentuk tawar-menawar yang saling menguntungkan. Laras menelan ludah. Tawaran itu memang menggiurkan, bukan hanya biaya operasi Dimas, tapi mungkin juga cukup untuk modal usaha keluarganya nanti. Tapi menikah dengan orang yang nyaris tak ia kenal? Itu gila. Aku tidak memaksa, ucap Adrian. Tapi kalau kamu setuju, pernikahan akan diadakan secepatnya. Semakin cepat, semakin baik untuk semua pihak. Kenapa harus cepat?
Tanya Laras, mulai curiga, karena aku tidak suka menunda. Jawabnya singkat, tatapannya menutup pembicaraan. Kebimbangan malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, memikirkan semua risiko. Adrian memang terlihat misterius, tapi sejauh ini ia tak pernah bersikap kasar. Justru, ia selalu memberi jarak, seolah tak mau melibatkan Laras dalam urusan pribadinya. Di sisi lain, wajah Dimas yang pucat terbayang jelas di benaknya, operasi harus segera dilakukan, atau kondisi adiknya akan semakin parah. Ketika subuh menjelang, Laras sudah mengambil keputusan. Mungkin ini bukan pernikahan impiannya, tapi kalau bisa menyelamatkan Dimas, ia rela menukar kebebasannya. Jawaban pagi itu, Laras memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Adrian. "Aku setuju," katanya pelan. Adrian menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, persiapkan dirimu, 2 hari lagi kita akan menikah." Hanya itu. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih. Adrian kembali menatap berkas-berkas di mejanya, seolah keputusan menikah hanyalah urusan administrasi biasa. Laras keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk lega, takut, dan anehnya. Sedikit penasaran, sebenarnya pria ini sedang menyembunyikan apa? Pernikahan Laras dan Adrian berlangsung 2 hari setelah ia mengatakan setuju. Tidak ada gaun putih mewah, tidak ada pesta meriah, bahkan tidak ada undangan resmi. Hanya sebuah akad sederhana di ruang tamu rumah megah itu disaksikan penghulu, 2 saksi, dan beberapa pekerja rumah tangga. Laras mengenakan kebaya sederhana warna krem yang dipinjam dari Bu Ratna. Tangannya dingin saat penghulu membacakan ijab kabul. Adrian duduk di depannya, mengenakan setelan hitam, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. "Sah," kata para saksi, semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu cepat. Laras menunduk, mencoba mencerna bahwa mulai hari ini, ia adalah istri dari seorang pria yang nyaris tak ia kenal. Malam pertama yang janggal tidak, ada malam pertama yang romantis. Setelah akad selesai, Adrian hanya berkata, "Mulai malam ini, kamu pindah ke kamarku." Kamar itu besar, jauh lebih luas dari kamar kecil yang biasa ditempati Laras. Ada balkon menghadap taman belakang, lemari besar, dan aroma kayu manis samar-samar di udara. Adrian mengambil selimut dan bantal, lalu berkata, "Kamu tidur di ranjang, aku di sofa." Laras memandangnya, bingung. "Kenapa, Pak?" "Aku tidak terbiasa tidur dengan orang lain," jawabnya singkat, lalu mematikan lampu. Laras berbaring, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Rasanya seperti berada di dunia orang asing, meski status di KTP-nya sekarang menunjukkan ia adalah istri pria itu. Aturan yang semakin aneh hari-hari setelah menikah, Laras tetap menjalankan tugasnya merawat nenek Mardiana. Tapi ada perubahan. Beberapa staf rumah tangga menjadi lebih menjaga jarak, bahkan menunduk ketika berbicara dengannya, seolah status barunya membuat mereka canggung. Yang lebih membingungkan, Adrian memberlakukan aturan baru untuk Laras. Ia tidak boleh keluar rumah tanpa seizin Adrian, tidak boleh menerima telepon dari nomor asing, dan tidak boleh membicarakan pernikahan mereka pada orang luar. Suatu sore, Laras memberanikan diri bertanya, "Kenapa semua harus dirahasiakan?" Adrian menatapnya lama sebelum menjawab, "Karena aku tidak suka orang lain mencampuri urusanku, itu saja." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Bisik-bisik yang mengganggu suatu malam saat Laras berjalan melewati dapur untuk mengambil air. Ia mendengar 2 pembantu rumah tangga berbisik, "Kasihan Mbak Laras. Dia nggak tahu siapa sebenarnya tuan itu. Hesahaha. Jangan keras-keras, nanti bisa bahaya." Laras berdiri terpaku di balik dinding, hatinya berdebar. Saat ia masuk, kedua pembantu itu langsung pura-pura sibuk mencuci piring. "Ngomongin apa?" tanya Laras pura-pura santai. "Oh, ini cuma soal belanja," jawab salah satunya cepat. Tapi tatapan mereka penuh kecemasan membuat Laras yakin mereka menyembunyikan sesuatu. Telepon tengah malam sekitar pukul 1 dini hari. Laras terbangun karena mendengar suara samar dari balkon. Ia mengintip dan melihat Adrian berdiri
di luar, berbicara di telepon dengan nada tegang. Aku sudah bilang, jangan sebut nama itu lagi. Kalau sampai terungkap, aku habis. Laras menahan napas, mendengarkan, tapi saat kakinya tak sengaja menyentuh pot bunga dan menimbulkan suara kecil, Adrian langsung menoleh. Tatapannya tajam, dan ia segera mematikan telepon. Kamu ngapain? Di sini, suaranya dingin. Aku cuma mau minum, jawab Laras gugup. Adrian tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya lama sebelum masuk kembali ke kamar. Laras merasa seperti sedang tinggal serumah dengan seseorang yang memikul rahasia besar dan ia semakin yakin rahasia itu bisa membahayakan dirinya. Malam itu, Laras tidur dengan hati tak tenang. Status istri yang baru saja disandangnya terasa kosong, bahkan menakutkan. Ia datang ke rumah ini untuk bekerja, lalu menikah demi uang, tapi kini ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan itu akan menyelamatkan adiknya atau justru menghancurkan hidupnya sendiri? Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Adrian pergi sejak subuh tanpa memberi kabar. Nenek Mardiana sedang tidur nyenyak dan sebagian besar staf sibuk membersihkan taman belakang. Rumah yang biasanya ramai langkah kaki, kini seperti kosong. Laras memanfaatkan waktu luang untuk membereskan ruang kerja Adrian. Sebenarnya, itu bukan tugasnya, tapi karena ia melihat meja kerjanya berdebu, ia berpikir tidak ada salahnya membantu. Lagi pula, Adrian jarang membiarkan orang lain masuk ke ruangan ini. Kesempatan seperti ini jarang datang. Ia mulai mengelap meja, merapikan buku-buku, lalu pandangannya tertuju pada sebuah laci di sisi kanan. Laci itu biasanya terkunci. Tapi, saat ia menariknya, pintunya terbuka begitu saja. Laras terdiam, hatinya berdebar. Ia menolak ke pintu, memastikan tidak ada yang melihat. Tangannya bergetar saat meraih beberapa map coklat. Di dalamnya, bukti map pertama berisi beberapa dokumen resmi, akta kelahiran, paspor, dan salinan kartu identitas. Tapi ada yang aneh, nama yang tertera di paspor adalah Ardi Pranata, bukan Adrian Pranata seperti yang ia kenal. Foto di paspor memang wajah Adrian, tapi usianya berbeda 2 tahun. Map berikutnya membuat darah Laras berdesir. Isinya adalah potongan berita dari surat kabar lama dengan judul besar, Ardi Pranata, tersangka penipuan identitas, bebas bersyarat. Ada pula salinan putusan pengadilan yang menyebut bahwa Ardi pernah dipenjara karena menyamar sebagai orang lain untuk mengambil alih aset. Laras menelan ludah, tangannya semakin bergetar. Jadi, siapa sebenarnya pria yang menjadi suaminya ini? Jika benar ia Ardi, lalu siapa Adrian yang sebenarnya? Potongan pose di bawah tumpukan dokumen, Laras menemukan foto lama. Adrian atau Ardi berdiri di depan rumah yang kini mereka tinggali bersama seorang pria yang wajahnya mirip dengannya, tapi terlihat lebih tua. Di belakang foto itu tertulis, Adrian Ardi tahun 2010. Tiba-tiba, semua potongan cerita di kepalanya mulai menyambung. Apa mungkin pria di foto itu adalah kakak Adrian yang asli? Dan kalau benar, kenapa Adrian sekarang yang tinggal di rumah ini bukan kakaknya? Lebih menyeramkan lagi, bagaimana jika kakaknya sudah tidak ada? Langkah kaki, suara pintu depan terbuka membuat Laras tersentak. Panik, ia buru-buru mengembalikan semua dokumen ke dalam laci, menutupnya rapat, dan kembali mengelap meja seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar mendekat. Adrian muncul di pintu, masih mengenakan jas hitam. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Laras. Kamu ngapain di sini? Tanyanya datar. Laras menunduk. Bersih-bersih, pak, meja ini berdebu. Adrian hanya menatapnya beberapa detik sebelum melangkah masuk. Ia duduk di kursi, membuka laptop, dan berkata tanpa menoleh, jangan pernah menyentuh barang-barang di sini tanpa izin. Suara itu terdengar biasa, tapi ada tekanan halus yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. Hati yang gelisah sepanjang hari, Laras berusaha bersikap normal. Ia merawat nenek, membantu menyiapkan makan malam, dan bermain dengan Nisa. Tapi pikirannya tak lepas dari map coklat di laci itu. Jika benar Adrian
adalah Ardi, mantan narapidana yang menyamar sebagai kakaknya, maka seluruh hidupnya sekarang dibangun di atas kebohongan. Dan pernikahan mereka hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Malamnya, Laras menatap pria itu dari sisi ranjang yang kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Adrian terlihat tenang, sibuk membaca sesuatu di tabletnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia tahu Laras baru saja menyentuh rahasia terbesarnya. Tapi di hati Laras, rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu seluruh kebenarannya, meski itu berarti menghancurkan hidupnya sendiri. Sejak menemukan dokumen di ruang kerja Adrian, Laras tidak bisa lagi melihat suaminya dengan cara yang sama. Tatapan dingin itu, sikap penuh rahasia, bahkan nada bicaranya kini seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Rasa penasaran itu menggerogoti pikirannya setiap hari. Laras tahu kalau ia hanya berdiam diri, ia akan terus terjebak dalam kebohongan, maka ia memutuskan untuk mencari kebenaran, walau risikonya menghancurkan pernikahan ini. Pencarian diam-diam kesempatan datang ketika Adrian pergi keluar kota selama 2 hari. Laras berpura-pura tidak peduli, tapi diam-diam ia meminta bantuan Raka, putra sulung Adrian, untuk mencari foto-foto lama. Ada album keluarga enggak? Nah, Mbak cuma pengen lihat waktu kalian kecil, katanya sambil tersenyum. Raka awalnya ragu, tapi kemudian mengeluarkan album berdebu dari lemari di ruang keluarga. Saat membukanya, Laras menemukan beberapa foto Adrian bersama pria miripnya yang ia yakini adalah Adrian asli, juga foto mobil mewah berwarna hitam. Foto mobil itu membuat Laras merinding. Ia pernah melihat mobil yang sama di berita kecelakaan yang menimpa Dimas beberapa tahun lalu. Potongan berita dengan tangan gemetar, Laras mencari di ponselnya kata kunci kecelakaan mobil hitam tahun 2019. Hatinya mencelos ketika menemukan artikel yang menampilkan foto mobil ringsek persis seperti di album. Judulnya, "Kecelakaan di Jalan Raya. 1 korban luka parah, pelaku kabur." Korban luka parah itu adalah Dimas. Laras masih ingat jelas malam itu, ia menerima telepon panik dari tetangga yang mengatakan Dimas tertabrak saat bersepeda pulang dari warung. Pelaku tak pernah ditemukan, dan di artikel itu tertulis nama tersangka yang lolos dari kejaran polisi, Adi Pranata. Konfrontasi Adrian pulang malam itu lebih cepat dari jadwal. Laras sudah menunggunya di ruang tamu, menggenggam ponselnya erat-erat. "Kita perlu bicara," katanya, suaranya bergetar. Adrian melepas jasnya dengan tenang. "Tentang apa?" "Dimas, kecelakaan itu. Kamu ada di sana, kan?" Laras menatapnya tajam. "Kamu pelakunya?" Adrian berhenti, lalu menatapnya lama tanpa mencoba menyangkal. "Kamu sudah tahu?" Yang air mata Laras menggenang. "Jadi semua ini pernikahan kita. Tawaran uang bukan karena kamu ingin memenuhi wasiat istrimu, tapi karena kamu ingin menebus rasa bersalah." Adrian menarik napas panjang. "Aku tidak bermaksud menabraknya. Itu kecelakaan, aku panik, aku kabur. Dan sejak hari itu, aku hidup dengan rasa bersalah. Ketika tahu kamu merawat nenek di rumah ini, aku tahu ini kesempatanku untuk memperbaiki semuanya." Laras menggeleng. "Memperbaiki? Dengan menikahiku tanpa cinta? Dengan menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya?" Pernikahan di ujung tali. Adrian mendekat, wajahnya penuh penyesalan. "Laras, aku memang salah, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin memastikan adikmu mendapatkan yang dia butuhkan. Aku rela melakukan apa saja." Laras mundur selangkah, "termasuk berbohong padaku setiap hari." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Suara hujan di luar terdengar jelas, seolah ikut menekan dada Laras. Ia merasa terjebak antara amarah dan rasa iba, antara keinginan untuk pergi dan beban moral yang membuatnya ingin tetap tinggal demi Dimas. Akhirnya, Laras berkata lirih, "Aku butuh waktu. Jangan harap aku bisa melihatmu sama seperti dulu." Adrian hanya mengangguk pelan. "Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku tidak akan memaksa." Malam itu, Laras duduk di kamarnya sendirian,
Memandangi foto Dimas di ponselnya, ia sadar hidupnya kini terikat pada pria yang pernah menghancurkan keluarganya dan ironisnya juga pria yang memegang kunci untuk menyelamatkan adiknya. Pilihan yang akan ia ambil setelah ini akan menentukan segalanya. Sejak malam konfrontasi itu, rumah terasa seperti dua dunia yang berbeda. Adrian tetap menjalankan rutinitasnya, bangun pagi, sarapan, bekerja, tapi ia tidak lagi mencoba memulai percakapan panjang dengan Laras. Semua terasa kaku, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Laras menghindari menatap mata Adrian terlalu lama. Setiap kali ia melihat lelaki itu, bayangan Dimas tergeletak di jalan dengan darah mengalir kembali muncul di kepalanya. Namun, bersamaan dengan itu, muncul juga kenangan lain Adrian yang dengan sabar mengantar Dimas ke rumah sakit saat adiknya demam. Adrian yang membayar biaya operasi tanpa diminta, rasa benci yang retak suatu sore. Laras duduk di teras sambil memandangi hujan. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, mencoba menimbang di kepalanya, mana yang lebih besar, rasa bencinya pada Adrian atau rasa terima kasihnya. Pintu teras terbuka pelan. Adrian berdiri di sana, memegang 2 cangkir teh panas. "Kamu pasti kedinginan?" katanya pelan, meletakkan 1 cangkir di meja. Laras tidak menjawab, tapi ia tidak menolak saat Adrian duduk di kursi sebelahnya. Keheningan di antara mereka tidak lagi setajam pisau, tapi tetap terasa berat. "Aku tahu kamu mungkin tidak akan pernah memaafkanku," Adrian berkata lirih. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Setiap malam, aku dihantui wajah adikmu. Itu sebabnya aku gak pernah bisa kabur dari tanggung jawab ini." Laras menunduk, menggenggam cangkir erat-erat. "Kalau kamu benar-benar menyesal, kenapa kamu gak menyerahkan diri waktu itu?" Adrian menghela napas panjang. "Aku pengecut, aku takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang, kehilangan kepercayaanmu jauh lebih menyakitkan." Godaan untuk memaafkan malam itu, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus bergema di kepalanya. Ia tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi, apakah hatinya siap untuk terus hidup dengan dendam? Teleponnya berbunyi. Pesan dari rumah sakit, kondisi Dimas stabil, tapi butuh terapi rutin dalam 3 bulan ke depan. Laras menutup mata. Ia sadar, tanpa bantuan Adrian, biaya itu mustahil ia tanggung sendiri. Hatinya terasa terhimpit antara harga diri yang ingin ia pertahankan dan masa depan Dimas yang harus ia jaga. Ujian di meja makan keesokan harinya. Saat makan malam, Adrian berkata pelan, "Aku sudah mendaftarkan Dimas ke pusat terapi terbaik. Minggu depan dia bisa mulai." Laras menatapnya lama. "Kenapa kamu masih peduli setelah aku tahu semuanya?" "Karena rasa bersalahku tidak akan pernah hilang, Laras. Dan karena aku peduli padamu lebih dari yang kamu kira." Kata-kata itu membuat dada Laras bergetar aneh. Ia ingin marah, tapi juga ingin percaya. Ingin lari, tapi juga ingin tetap di sini. Di persimpangan malamnya, Laras berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia tahu bahwa apapun keputusannya nanti akan mengubah hidupnya. Jika ia memilih pergi, ia bisa melepaskan masa lalu, tapi juga meninggalkan Adrian yang kini berusaha memperbaiki segalanya. Jika ia memilih bertahan, ia harus belajar menerima kenyataan pahit dan mungkin memberi kesempatan pada cinta yang mulai tumbuh di tengah kebencian. Satu hal yang pasti, ia tidak lagi memandang Adrian hanya sebagai pelaku kecelakaan yang menghancurkan keluarganya. Ia mulai melihatnya sebagai manusia dengan segala kesalahan, ketakutan, dan penyesalan. Laras memejamkan mata. Ia belum memutuskan, tapi hatinya mulai condong ke satu arah. Hujan baru saja reda. Udara sore itu terasa lembab, mengisahkan aroma tanah basah yang menenangkan. Laras berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi halaman yang mulai diterpa cahaya jingga. Hari ini, ia sudah memutuskan dan tidak ada jalan kembali. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan mereka seperti menapaki jalan setapak yang penuh lubang. Kadang mereka berbicara hangat, kadang kembali dingin.
Tapi satu hal yang tak berubah adalah perhatian Adrian pada Dimas. Laki-laki itu tidak hanya membiayai semua kebutuhan adiknya, tapi juga ikut mengantar terapi, bahkan menunggu berjam-jam di rumah sakit sambil membawa bekal makanan. Itu membuat benteng kebencian Laras retak sedikit demi sedikit. Pertemuan terakhir dengan masa lalu pagi itu, Laras pergi sendirian ke rumah sakit. Dimas sudah selesai terapi, dan dokter mengatakan kabarnya semakin membaik. Tapi yang membuat Laras tercekat adalah saat dokter berkata, anak ini punya semangat besar, mungkin karena dukungan keluarganya. Saya lihat yang mengantarnya itu suami ibu, ya. Dia bahkan belajar teknik terapi supaya bisa membantu di rumah. Laras hanya mengangguk, tapi hatinya seperti diremas. Adrian tidak pernah bercerita soal itu. Dalam perjalanan pulang, ia melewati jalan kecil tempat kecelakaan Dimas dulu terjadi. Laras berhenti, menatap aspal yang kini sudah mulus. Ia membayangkan ulang semua kejadian, lalu mengingat wajah Adrian. Saat mengaku, rasa marah itu masih ada, tapi kini tertutup oleh sesuatu yang lebih besar, rasa iba dan pengertian. Pengakuan di ruang tamu sore harinya, Adrian sedang duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa dokumen. Laras berdiri di depannya, menggenggam sesuatu di tangannya, amplop berisi uang dan surat perjanjian kerja yang dulu ia tanda tangani. Aku mau bicara, kata Laras, suaranya tenang tapi mantap. Adrian menatapnya, menunggu. Aku sudah tahu semua alasanmu menikahiku. Aku juga tahu masa lalu itu gak akan hilang. Tapi aku gak mau terus hidup di bawah bayang-bayang dendam. Aku memutuskan untuk tetap di sini. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin percaya bahwa manusia bisa berubah. Adrian menatapnya lama, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Kamu yakin? Laras mengangguk. Tapi ada satu syarat. Kita mulai dari awal, bukan sebagai korban dan pelaku, bukan sebagai orang yang saling hutang, tapi sebagai suami istri yang benar-benar ingin membangun rumah tangga. Air mata yang jatuh Adrian terdiam lama sebelum akhirnya bangkit, berjalan mendekat, dan memeluk Laras erat-erat. Laras bisa merasakan tubuhnya bergetar. Aku janji, mulai hari ini semua akan berbeda. Aku akan buktikan padamu. Laras, bisik Adrian di telinganya. Air mata Laras jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada perasaan lega, seperti beban bertahun-tahun yang akhirnya ia letakkan. Epilog kecil beberapa bulan kemudian, Dimas sudah bisa berjalan normal, bercanda dengan anak-anaknya, membantu pekerjaan rumah, bahkan menanam bunga di taman belakang. Kadang, masa lalu itu masih datang seperti bayangan. Tapi Laras belajar bahwa masa lalu hanyalah guru, bukan penjara. Dan di sampingnya, Adrian juga belajar bahwa penyesalan yang tulus bisa menjadi awal dari kehidupan baru. Hari itu, saat matahari terbenam, Laras memandang suaminya dan tersenyum. Ia tidak tahu masa depan akan seperti apa, tapi satu hal yang pasti, ia telah memilih dan ia siap menjalaninya.